Oke, kita bahas soal yang nomor 6. Kedua ujung sebuah batang tembaga 6 mm yang berbentuk U seperti ditunjukkan ini dalam gambar ya, dipasang secara kokoh pada dinding vertikal, suhunya dipertahankan 95 derajat Celcius. Ini. Panjang batangan bila dikembangkan atau direntangkan itu 70 cm. Ini direntangkan, ini 70. Kalau dibagi dua, sini L, maka L-nya adalah 35 cm. Dan batang tersebut berada pada di dalam udara yang suhunya 30 derajat Celcius. Ini, theta hingga 35. Konduktansi termal gabungan radiasi dan konveksi untuk sistem ini 10,5 watt per meter kuadrat per derajat Celcius. Ini berarti nilai H. Kemudian yang A itu hitunglah suhu di titik tengah batang. Jadi di sini titik tengah batang. Ya. B, berapa perpindahan kalor dari batang itu ke lingkungan. Kalau kita lihat dalam tabel itu untuk tembaga ya, nilai K itu kurang lebih nih 379 watt per meter per derajat Celcius. Kemudian untuk kasus ini temperatur di sini 95, sementara lingkungan 35, maka di sini lebih tinggi dari lingkungan sehingga terjadi aliran kalor ke sana, merambat secara konduksi melalui batang baja ini, batangan tembaga, kemudian keluar secara konveksi dari permukaannya ke lingkungan, ke konveksi. Demikian juga yang di sini ini lebih tinggi, 95 Celcius dibandingkan dengan lingkungan. Maka terjadi aliran kalor ke sini, merambat secara konduksi, kemudian keluar dari permukaannya itu secara konveksi. Nah di sini kalor tadi yang dari kanan ke kiri, yang dari kiri ke kanan, di sini itu bertemu. Maka bisa dikatakan di sini itu tidak terjadi pertukaran kalor. Atau berarti sama saja kalau ini dipotong, L ini dipotong di sini, sama saja kasus ini adalah setelah dipotong kemudian ujungnya itu diisolasi. Karena tidak terjadi pertukaran kalor dari ujungnya. Berarti panjang ini batangan sepanjang L, demikian juga ini batangan sepanjang L ini adalah keduanya ini adalah kasus silinder sirip dengan panjang tertentu, ujungnya diisolasi. Berarti ini adalah kasus kedua. Nah, kalau kita hitung M-nya adalah sama dengan akar HP per KA, karena ini bentuknya adalah silinder, maka P-nya adalah keliling yaitu PD. A penampang itu berarti juga penampang lingkaran, maka PD kuadrat per 4. Kalau P dan D-nya ini kita coret, maka ketemu ini. Akar 4H per KD. Kita masukkan harga-harganya hanya 10,5, K-nya 379, D diameternya ini dalam meter, biar menyesuaikan dengan satuan yang lain. Maka ketemunya 4,3 meter pangkat minus 1. Nah untuk kasus ini tadi, sirip panjang tertentu dengan ujung diisolasi, rumusnya adalah Q sama dengan akar HPKA dikali T0 min theta hingga kalikan tangen hiperbolikus ML. Nah, P-nya adalah keliling, jadi PD. A-nya luas lingkaran, PD kuadrat per 4. Ya. Kemudian kalau P dan D ini dijadikan satu, maka menjadi ini. Q sama dengan akar 1/4 P kuadrat kalikan D pangkat 3, kalikan H, kalikan K. Kemudian dikalikan T0 min theta hingga kalikan tangen hiperbolikus ML. Nah, kalau kita masukkan harga-harganya, maka D-nya itu dalam meter, ya pangkat 3 ini, hanya 10,5, K-nya 379, kemudian T0-nya 95, theta hingganya 35. Kemudian tangen hiperbolikus ML, jadi M-nya ini 4,3 sepermeter ya, L-nya itu panjang, ini 35 cm, jadikan meter. Maka Q ketemu 12,098 watt.
Sehingga kalori yang keluar dari batang ini 2 Ki. Jadi 2 kali ini. Ini kalori yang keluar dari batangan. Kemudian kalau menghitung temperatur tengah batang, maka persamaannya adalah ini. Theta itu T min theta hingga, theta 0 itu T0 min theta hingga ya. Nah ini sama dengan ini atau sama dengan ini. Nah kita ambil yang ini ya. Maka T theta hingganya tadi 35 Celcius, T0-nya 95. Kemudian ini cosinus hyperbolicus, M-nya tadi adalah ini 4,3, L-nya itu 0,35 meter ya. Kemudian X itu berarti di ujung, di sini. Berarti juga 0,35. Jadi ini 0. Sehingga nanti cosinus hyperbolicus 0 itu 1. Kemudian yang bawah ini M-nya 4,3 ya. Satuannya meter pangkat 1 minus 1, L-nya 0,35 meter. Jadi ini coret ya. Nah, kalau dihitung cosinus hyperbolicus ini ketemunya nih. Sehingga persamaan ini akan menghasilkan nilai T sebesar 60,39 derajat Celcius. Kalau digambarkan ordinat itu menunjukkan temperatur batang, kemudian yang absis ini adalah posisi ya, jadi ini batangan ini, maka kurang lebih grafiknya adalah ini. Jadi di sini tadi temperaturnya adalah 95, kemudian menurun gitu ya. Kemudian di sini adalah 60 ini, 0,39. Kurang lebih seperti ini grafiknya. Karena yang kanan juga bagiannya sama, maka kurang lebih ini. Di sini tadi temperaturnya 95, maka nurun-nurun. Ya. Ini, jadi temperaturnya ketemu ini. Demikian.